Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, Allah masih memberikan waktu kepada kita sampai saat ini dan mengisi usia di dalam kehidupan kita. Salah satunya kita bisa masuk ke dalam Kholaqul Dzikir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidangkan sebuah amalan yang bisa dikerjakan oleh kita, karena ini semuanya adalah dari Allah Ta'ala, bukan gagah-gagahnya kita pandai memasuki Kholaqul Dzikir. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan ampunan, itu adalah yang paling utama. Lalu yang kedua, ya Allah pelihara kami, kehidupan kami di atas bumi ini, agar beroleh kesucian, beroleh kemudahan, diberikan kegagahan di dalam peribadatan, lalu diselamatkan kita di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan tadi, saya Jordan Islam membacakan kitab Ihya Ulumuddin tentang gerakan-gerakan hati. Seperti itulah kehebatan Syekh Imam Al-Ghazali merinci gerakan-gerakan. Jadi barang siapa tidak merasakan hal-hal yang seperti itu, sudah pastilah tidak akan pandai menulis sebuah kitab sesuatu yang tidak dirasakannya. Jadi ditulisnya itu karena terasa, karena benar-benar. Maka para ahli tasawuf atau para pejalan di jalan tasawuf ini, segala mungkin yang ditulisnya terkecuali sebuah percontohan, perbandingan atau gambaran-gambaran para masyaikh yang lain. Biasanya seluruhnya itulah yang dialaminya, sehingga apa kata-katanya, bahasanya memang yang dirasakannya. Inilah dia sebuah kejujuran, inilah dia bukan ilmu katanya. Jadi membaca kitab orang lain, menerangkan kepada orang lain, dirinya sendiri tidak merasakan, maka saya sudah berulang kali menyebutnya adalah sebuah kemunafikan. Bagaimana dia bisa menerangkan sesuatu yang ilmu itu ilmu orang lain, dia berlaga menjadi guru, menjadi mursyid, tetapi tidak pernah merasakan itu. Para sahabat sekalian, para mursyid biasanya banyak yang tidak berbicara sesuatu yang tidak dikuasainya. Itu adalah salah satu daripada rahasia atau asrar di dalam gerakan-gerakan hati ini. Karena takutnya menerangkannya sesuatu yang tidak dirasakannya. Ini dia. Jadi pembicaraannya seolah-olah adalah sia-sia. Ini adalah menyangkut dengan sebuah rasa. Inilah dia yang diterangkan oleh Syekh Imam Al-Ghazali tadi. Maka dilaksanakannya, maka dijabarkannya, maka lalu ada di dalam rasa yang dirasakannya, lalu menjabarkannya dan memberikannya percontohan ini kepada orang lain untuk dijadikan sebuah kewaspadaan di dalam kehidupan. Baik, tadi disebutkan Allah itu adalah muqallibal qulub, yang suka membulak-balikan hati manusia. Ada yang bergerak cepat, gerakan-gerakan hati ini. Seperti mengaji di masa lalu, ini sudah lama mengaji tentang ini tapi belum habis juga. Nah itu semua ada yang ditunggangi syaitan dan juga bergeraknya malaikah. Lalu ada syaitan dengan syaitan. Berarti dua jenis kejahatan, dua jenis an-nafs yang dipertimbangkan di dalam hatinya. Kedua keadaan ini juga adalah
bulak-baliknya hati. Tetapi keduanya adalah keburukan dan keburukan. Para masyai berbicara. Minggu lalu apakah saya sudah berbicara belum? Apakah seorang saya yang memberikan sesuatu atas kegundahan seorang salik yang dipesan, ya, dan saliknya juga bukan salik biasa, bukan kelas biasa. Ini adalah orang-orang yang sudah hidup di jalan kesufian dan tangguh, akan tetapi masih saja ada sebuah keadaan yang dirasakannya itu masih berbulak-balik. Antara melanggar aturan atau mengikuti kepatuhan yang diperintahkan oleh syekhnya. Ini terus bergerak. Dan gerakan-gerakan itu ada yang cepat, ada yang lambat difikirkannya. Tetapi itu berkaitan dengan rasa dan akal pikiran kita. Apakah ini berupa antara dari syaitan dengan jenis syaitan yang lain? Yang lebih tepatnya mungkin jenis an-nafs ini. Jenis hawa. Hawa ini mungkin saya sudah terangkan tentang jenis-jenis nafsul imarah yang membawa ke arah kejahatan. Atau karena sang pejalan ini juga, yang khususnya ini pembicaraan untuk para pejalan, karena awam adalah mungkin juga cara menjaganya, cara menahannya juga tidak tahu kalau tidak mengaji mungkin harus bagaimana. Daya tahannya akan berbeda karena ini berkaitan dengan cahaya. Dari mana cahaya itu? Adalah dari riyadah dan mujahadahnya. Jadi setiap gerakan-gerakan hati ini diperhatikan. Maka seorang saya berbicara, alaika fi qalbika. Jadi disuruh memperhatikan keadaan hatinya itu bergerak ke arah mana gerangan. Ada yang terus-menerus melawannya dengan kewaspadaan. Paling tidak dengan sebuah muraqabah. Tidak disebut kelas rendah ini muraqabah, tapi tetap adalah muraqabah. Merasa diawasi dan dia sendiri mengawasi keadaannya. Satu sisi kita sang pejalan mengawasi gerakan yang Allah bolak-balikan hatinya dalam keadaan seperti apa, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala lah ini termasuk muraqabah salah satunya. Muraqabah itu apa kira-kira? Saling intip mengintip. Mungkin ya tepatnya seperti itu. Mungkin saling intip mengintip dengan Allah Subhanahu wa taala terus-terus. Saya di minggu-minggu lalu mungkin ada yang memakai Allahu khadiri, Allahu nasiri, Allahu ma'i. Agar menghunjam, agar yang hati berbulak-balik itu, khususnya yang membawa ke arah keburukan, entah 2 macam, entah 3 macam, entah 4 macam kejahatan yang membawa adalah jelas itu adalah an-nafs. Tapi ada juga yang dibawa oleh malaikah, sebuah kebaikan, sebuah gerakan kesucian, ingin melakukan sebuah peribadatan dan perlawanan di dalam judul keinginan yang sedang menggores di dalam hati. Satu sisi membawa kepada keburukan, satu sisi adalah obatnya, di sisi yang lain adalah mujahadah kita dengan apa yang sedang dirasakannya. Inilah dia dawamuz zikri, terus menerus dalam keadaan berzikir,
dan terus-menerus dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah mengingat, muraqabah adalah saling intip dengan Allah taala. Mungkin bahasa yang tepat, apakah tepat atau tidak ini, saling intipan, muraqabah ya seperti itu. Sambil melatih diri terus-menerus riyadhah ini. Maka selama makom demi makom, entah dari awal pertaubatan, entah terus naik ke dalam setiap tahapan makom-makom, ke dalam kezuhudan, mungkin di dalam tawakul, di dalam setiap makom, kalau itu masih disebut sebuah makom, sebuah tahapan, tempat demi tempat, jenjang demi jenjang, maka ini disebut talwin karena dia masih bergerak, belum menetap, belum tamkin namanya, dia belum settle. Lalu bagaimana gerangan caranya agar ini kita tidak dipermainkan lagi dengan sebuah rasa yang ada banyak dirasakan selama kehidupan di dunia ini, dan berbagai macam persoalan yang terasa oleh sebab yang terlihat dan terdengar dan yang dihayalkan oleh kita, nyaris semuanya dikasih judul berbau keinginan. Saya sudah menerangkannya minggu-minggu yang lalu dan berulang-ulang. Oh begini, kalau begitu aku harus begini, aku ingin begini dan begitu. Terus bergerak. Dan manusia tetap dipermainkan dengan rasa itu. Maka di dalam Al-Quran kita sering menerangkannya tentang itu. Zikir terus, zikron katsira. Itu adalah salah satu jalan agar tatma'inul qulub, hati menjadi tenang, hati tidak berbolak-balik, bergoncang terlalu keras. Karena banyak berzikir. Saat berzikir itulah segala macam rahasia. Karena di dalam berzikir, misalnya tata cara di dalam thariqah kita, zikir itu akan membersihkan hati. Lalu memang ada kaifiat di dalam thariqah kita, berupa zikir membersihkan hati adalah dengan zikir darab atau bi'al jahar itu yang dibunyikan, dihantamkan ke dalam latifatul qalbi. Itu lama terus dengan berzikir. Lalu segala macam yang tadinya bergejolak, yang dibawa gerakan-gerakan itu oleh syaitan, atau yang ditarik-tarik oleh malaikat, atau tarik-menarik antara syaitan dan malaikat, apabila itu ada di dalam zikir kita yang berketetapan dan terus-menerus, lalu beroleh tatma'inul qulub, membawa ke arah kebaikan. Hari demi hari, waktu demi waktu, apabila itu terus-menerus dikerjakan, kualitas kejahatan akan merendah tarikannya. Kualitas yang berupa ditarik oleh malaikat bertambah tebal. Hati bertambah bercahaya. Rahasia atau yang disebut asrar, Allah akan menghibahkan karena hatinya bercahaya itu berbagai macam rahasia-rahasia yang tidak pernah diketahuinya, termasuk yang tidak pernah dirasakannya. Allah membukakannya yang orang lain tidak tahu. Orang ahli zikir seperti itu diberi tahu.
Entah itu gambaran masa yang akan datang, entah gitu gambaran masa depan yang seperti apa. Entah itu datangnya secara tiba-tiba. Ini yang disebut nur basyirah. Ini dia cahaya-cahaya. Karena hati bercahaya, karena dihantam terus, karena dibersihkan terus dengan zikrullah. Seperti Nabi menganjurkannya, membersihkan hati itu adalah dengan zikrullah. Di dalam tubuh kita sering mendengar itu di awal-awal mengaji kita, dan sering mendengar dari Pak Kiai bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah atau segumpal daging menyebutnya. Kalau itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau itu buruk, buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbi. Lalu hadis yang lain menyebutkannya bahwa qalbi itu ada di dada di sebelah kiri. Lalu para ahli thariqah, para sufi menyebutnya di bawah susu kiri 2 jari, agak condong ke sebelah kanan. Nah, jadi itulah yang dipusatkan oleh kita. Barang siapa itu diisi dengan terus-menerus, dengan keseriusan, dengan mujahadah, karena di perjalanan itu, zikir itu sering terputus. Maka para syekh sering berbicara kepada saliknya, apabila zikirmu terputus di dalam kehidupanmu. Biasanya para ahli Naqsabandi itu dihitung setiap jam. Oh, jam yang ini aku tidak putus berzikir, tapi aku masih terganggu dengan cakap-cakap hati tadi, muqallibal qulub tadi itu. Oh, sekarang bulak-balik hatinya tidak terlalu keras lagi, karena aku lebih fokus sekarang, karena Allah telah menjadikannya bertambah baik, maka makomnya bertambah, maka rasanya bertambah, maka kejahatannya berkurang, maka kebaikannya bertambah, maka adabnya menjadi indah, maka hatinya lebih bercahaya, maka yang tadinya tidak terfikir menjadi bisa terfikir, yang tadinya tidak terlihat menjadi sangat jelas terlihat dengan berbagai macam seluk-beluknya yang mendetil sangat jelas, dan ilmu itu tidak mengenal kesalahan karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sang salik harus tetap ada di dalam bimbingan sang mursyid. Mengapa seperti itu? Karena dia masih talwin, masih bergerak. Apakah ini nanti akan settle dia di kemudian hari? Kalau istiqomah terus menerus seperti itu, benar akan settle. Tidak teranggap lagi cakap-cakap itu. Sang pejalan bisa melihatnya, ini tiada berguna. Berarti sudah lebih besar ke arah yang dibawa oleh malaikat. Oh, aku sudah mengerti ini yang bolak-balik kayak begini. Cakap-cakap hati kayak begini nih. Ah, ini sampah di dalam hatiku. Sudah lain lagi kelasnya. Apakah an-nafs itu akan mati terus-menerus seperti itu? Sahabat sekalian, bukan mati. Saat itu syaitan di kelas itu, di tahapan-tahapan itu, di makom-makom itu, syaitan tidak berdaya. Karena sering berzikir, hati lebih bercahaya. Dan orang ahli zikir ini telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus berdekat dengan para malaikat yang menjaganya. Ilmunya sangat berbeda. Nah, saya sering berbicara tentang man amila bima alima warasahullahu ilma man lam ya'lam.
Ini dia, kalau dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, yang diajarkan, maka Allah akan mewariskan warasakhallahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan mewariskan ilmu pengetahuan yang belum pernah diketahuinya. Karena apa gerangan asror terbuka tadi? Rahasia-rahasia Allah bukakan. Karena cahaya, karena nurullah, nur zikrullah, nur af'alullah. Itu hinggap ke dalam para ahli zikir. Inilah dia apabila tercahayakan, namanya saja sebuah cahaya, an-nur. Allahu nur samawati wal ard. Allah itu cahaya bumi dan langit. Kalau ujung-ujungnya saja yang paling rendah dihibahkan kepada manusia yang selalu menyebut nama Allah Ta'ala, dia akan mencahayakan alam semesta ini. Dia akan mencahayakan dan segala yang tidak terlihat oleh orang lain akan tercatat di dalam hatinya. Dan mengejawantah di dalam gerak-gerik kehidupannya, di dalam sebuah adab. Inilah dia yang dikejar, inilah dia yang diajarkan oleh al-Islam di dalam agama Islam, agama keselamatan, agar selamat dunia dan akhirat. Modalnya adalah dawamu zikri wa dawamun ubudiyah, riyadah wa mujahadah. Jangan bosan para sahabat sekalian, kalau yang dua tahapan ini, dua sebutan ini, selalu saya membicarakannya agar saya bisa sama-sama dengan para sahabat sekalian. Ada teman bekerja terus paling tidak, agar seperti itu, karena ingin keselamatan. Dan apabila sang cahaya itu sudah dipancarkan oleh Allah Ta'ala, lalu kita mengalaminya sesuatu yang sangat tidak lazim di dalam kehidupan ini, syaitan bermain lagi dengan kelasnya yang lain. Agar apa? Agar melihat lagi. Agar kedirian, keakuan, sifat insaniahnya menggeliat lagi. Dia mengaku menjadi orang sakti. Ini dia, setiap tahapan syaitan tidak ridha. Di saat hati datar, tadi disebutkan, persoalan apapun di alam semesta ini, tidak usah ada yang memberi nasihat-nasihat yang seperti apa. Memang keadaannya sudah begitu. Dia menjadi pemaaf di alam semesta ini. Segala yang dialaminya, itu memang isi dunia itu seperti itu. Datar. Sedangkan cakap-cakap hati, olah-olah melihat tingkah-tingkah orang lain, perkiraan segala macam keburukan yang diperkirakannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Penyakit cakap-cakap hati ini tidak punya mata. Saya beritahu saja. Entah ini si orang alim, entah ini siapa namanya, dia tidak peduli itu. Karena itu judulnya adalah syaitan. Yang kedua keadaan. Manakala dia datar, manakala dia tamkin, dia tidak peduli dengan apapun isi keburukan di alam semesta ini yang ditujukan kepadanya. Sama sekali tidak ada. Yang ada adalah lontaran keindahan. Pemaafan sejati. Mengapa seperti itu? Karena dia sadar, dia mengalami juga di masa lalu. Dia merasakan juga bagaimana kebencian. Dia pernah merasakan dendam kesumat. Dia merasakannya juga cakap-cakap hati yang menerawang, yang tiada tertahan. Yang tiada penyakit hati itu tidak punya mata, siapapun akan kena.
dia sadar saat tamkin itu dia akan tetap terdiam. Dan semua kejahatan apapun yang dilontarkan kepada kita, sahabat sekalian, dengarkan baik-baik. Semua termasuk yang orang-orang jahat kepada kita, masuk di dalam doa-doanya yang sangat indah. Disamakan semua, termasuk si jahat-jahat itu kepada kita. Samakanlah ya Allah doa-doa ini untukku, untuk sahabat-sahabatku, untuk bahkan umat Kangjeng Nabi. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur, gembirakan ya Allah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur, jauhkan dari aib-aibnya umat Sayyidina Muhammad. Bahkan seperti itu, jangan lagi yang jelas-jelas seperti itu. Yang tidak kenal pun semua didoakan. Ini dia keindahan al-Islam. Ini dia keindahan orang-orang yang mencapai keadaan itu dan sudah tamkin di dalamnya. Tidak lagi terperosok di dalam kemelut sampah-sampah isi dunia yang akan mengotori hatinya. Semoga Allah hibahkan ke dalam dada kita yang seperti itu. Sehingga ada di dalam ketenangan, ada di dalam kenyamanan, di dalam kehidupan ini. Ridho atas apa yang Allah tentukan kepada kita. Dan sudah barang tentu ya Allah hibahkan kepada kami sebuah keindahan di dunia ini dan di akhirat nanti. Kita, sahabat-sahabat kita, seluruh umat Islam, termasuk keturunan-keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah.